Halo memory lovers, dunia memang tidak selalu mengerikan, tapi ada sejumlah bahaya yang terjadi pada kehidupan yang tak kita sadari. Bahaya yang dimaksud mungkin bersifat mengerikan atau bahkan enggan didengar oleh sebagian orang. Yang jelas, tidak semuanya harus diterima dengan pasrah karena bisa dicegah. Berikut ini ada beberapa fakta mengerikan yang terjadi di sekeliling kita, namun tidak selalu kita sadari. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan info baru dari kami. Mari berbagi pengetahuan dan hal seru lainnya di dunia ini. Ular derik tanpa bunyi derik. Ular derik ditakuti banyak orang yang harus melintas di kawasan yang menjadi habitatnya. Bunyi derik yang dihasilkan di ekornya menjadi pertanda bahaya bagi lawan yang berada di dekatnya. Bunyi yang menjadi ciri khas itu bahkan menjadi bagian kisah-kisah televisi atau film. Tapi sekarang, serangan ular itu mungkin tidak akan didahului dengan bunyi derik tersebut. Ternyata, ular derik mengalami evolusi sehingga mereka tidak lagi menghasilkan bunyi derik. Terdengar seperti kisah fiksi ilmiah. Beberapa pihak menduga bahwa hal tersebut disebabkan mutasi langsung secara genetik sebagai cara meningkatkan penyintasan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa evolusi ini sekedar menjadi bukti nyata. Ular yang mengalami mutasi mengakibatkan ekor yang tidak berderik sehingga ular demikian lebih berkemungkinan menyintas dan lebih berkesempatan memiliki keturunan. Jika hal itu tersebut berlangsung, maka ular derik akan kehilangan ekor deriknya secara menetap. Pada awalnya, cara itu menjadi cara menakuti mangsa, tapi malah membantu pemangsa ular itu menemukan mereka. Dengan demikian, secara evolusi, mereka meninggalkan ekor deriknya itu. Pabrik hewan peliharaan. Masalah yang satu ini menjadi semakin besar dan menarik lebih banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Ya, populasi hewan peliharaan sudah di luar kendali. Kelebihan populasi itu antara lain disebabkan oleh pups mill, yaitu sekelompok orang yang terus menjadikan hewan peliharaan sebagai pabrik anak hewan. Demi memenuhi permintaan konsumen yang ingin membeli anak anjing dan anak kucing, padahal karena berbagai alasan para pembeli itu kemudian membuang hewan-hewan peliharaan mereka. Tempat-tempat pengayoman satwa jelas tidak bisa menampung begitu banyak kucing dan anjing yang dibuang pemiliknya. Sementara itu, pabrik anakan hewan tersebut terus menjual anak-anak hewan peliharaan demi keuntungan finansial. Para pengayom hewan mengusulkan melakukan kebiri demi mencegah membengkaknya populasi hewan peliharaan. Karena banyak hewan peliharaan yang terbuang kemudian terpaksa dibunuh. Tapi hal ini tidak selalu mungkin di tempat pengayoman satwa. Dan kebijakan itu pun sebenarnya masih boleh membunuh 10% hewan di tempat mereka dan tetap meraih status no-kill. Perjalanan angkasa. Bagi kebanyakan orang, gagasan perjalanan angkasa terdengar sangat romantis, keren, dan terasa seperti kisah dalam film fiksi ilmiah. Kenyataannya, perjalanan angkasa adalah hal yang sangat cukup menyeramkan. Lebih dari sekedar penggunaan tabung hampa dan perangkat lain untuk tugas sehari-hari, kita masih harus menerima kenyataan bahwa perjalanan angkasa dengan cepat menggerus kesehatan jasmani dan mental kita. Jadi jangan heran kalau NASA selalu menuntut orang yang sebugar mungkin dan sehat seluruhnya. Kebanyakan astronot mengalami dampak unik pada tubuh mereka ketika kembali ke bumi. Antara lain adalah pengurangan penglihatan, gangguan tidur, stres fisik, dan mental yang sukar diatasi. Setelah beberapa lama di angkasa, otot-otot manusia mulai menyusut dan tulang-tulang menjadi keropos. Itulah salah satu alasan mengapa NASA tidak menginginkan astronot berada terlalu lama di luar angkasa. Bahkan bahaya itu pun ada di orbit rendah. Lebih jauh dari angkasa, dampaknya lebih besar lagi. Para ilmuwan juga menduga bahwa sistem kekebalan manusia tidak akan bermanfaat lagi di angkasa. Walaupun hal itu mungkin juga disebabkan oleh radiasi yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia itu. Potensi tabrakan satelit. Sindrom Kessler pertama kalinya diajukan oleh seorang ilmuwan NASA bernama Donald Kessler beberapa dekade lalu. Sekarang ini kita mulai menyaksikan dampaknya walaupun belum pada tahapan berbahaya. Sindrom Kessler adalah teori yang digagas oleh Kessler ketika ia sedang mengamati meteorit-meteorit lalu memutuskan untuk menguji algoritma temuannya pada satelit-satelit. Hasilnya mengundang kekhawatiran. Pada dasarnya, ia mengungkapkan bahwa jika kita terus menyelimuti angkasa sekitar bumi dengan satelit-satelit, maka nantinya akan terjadi tabrakan yang menghancurkan satelit, misalnya kehilangan layanan GPS dan sejenisnya. Tapi jangan terlalu khawatir, karena menurut Kessler, tabrakan-tabrakan itu akan mulai menjadi lebih sering pada 20 tahun kemudian. Jadi, kalau kita meluangkan waktu membersihkan satelit-satelit sampah dari angkasa, kita masih bisa mencegah masalah sebelum lepas kendali.
Waktu 20 tahun sepertinya masih lama, tapi persiapan matang harus dimulai dari sekarang. Pergerakan jam kiamat. Selama beberapa tahun belakangan, para ilmuwan atom cermat mengamati apa yang mereka sebut dengan jam kiamat, yaitu ukuran yang dipakai untuk menduga seberapa dekatnya dunia ini dengan kemungkinan perang nuklir dan kebinasaan. Sekarang, jam itu hanya berjarak 2,5 menit dari tengah malam. Suatu istilah yang pada hakikatnya menjadi penyebutan akhir dunia. Yang parah, kita sebenarnya sedang semakin mendekati tengah malam itu. Jam itu sejenak sempat menjauh dari tengah malam di awal 90-an dan mendekat ke 1 menit pada tahun 2010. Tapi terus mendekat sejak 2 dekade belakangan ini. Jam itu mengukur banyak faktor berbeda, termasuk masalah terkait perubahan iklim, persenjataan nuklir, krisis energi, dan kelebihan populasi secara global. Para peneliti mengkhawatirkan pada pemimpin dunia yang kurang cukup gigih secara bersama untuk menghadapi semua isu global tersebut. Menurut para peneliti, kita sedang dalam keadaan mengerikan karena jam itu sedang 0,5 menit sejauhnya dari jam tengah malam.